Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kali ini Bawaslu Kabupaten Grobogan hadir kembali dalam acara podcast berbeda dengan acara sebelumnya karena pada kesempatan pagi hari ini Bawaslu akan membedah sekaligus launching buku yang telah kita susun di tahun 2025 akhir dan saat ini sudah rilis ya dengan judul Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan pada Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Grobogan. Nah, kita ketahui bersama sahabat Bawaslu bahwasanya hak konstitusional itu memang wajib dimiliki oleh setiap orang karena hak tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tentunya ada banyak hak yang ada di undang-undang tersebut. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sahabat Bawaslu, saya tidak sendiri karena ditemani oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Bu Fitriani Tawitanti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras. Iya, betul. Selanjutnya ada Bapak Muji Kuat Setiaji. Selamat pagi, Pak. Pagi, Assalamualaikum, Rahayu. Beliau merupakan penghayat kepercayaan Sastro Jendro yang juga nanti akan sedikit memberikan atau diskusi terkait dengan perlindungan hak konstitusional gitu ya Pak ya. Yang ketiga ada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan Bapak Amin Hidayat SPD MM. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Rahayu. Baik, oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu yang menjalankan. Semoga puasanya hari ini lancar ya. Amin. Oke, baik langsung saja mungkin karena kita akan diskusi dan juga ini ya Pak, launching buku sekaligus nanti kita bedah buku isinya tuh seperti apa karena Bawaslu Kabupaten Grobogan itu sudah menyusun buku yang mana itu merupakan hasil riset kolaborasi bersama dengan perguruan tinggi dan BRIN ya Bu Fitri ya. Baik, langsung saja mungkin ke pertanyaan saya ke Bu Ketua terlebih dahulu ya terkait dengan ini. Seperti apa Bu atau bagaimana Bawaslu melakukan riset ini? Kan ini sudah luncur tuh Bu untuk bukunya. Seperti apa Bu? Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya sapa dulu ya. Boleh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam waras untuk seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya. Jadi memang hari ini kami akan melonsing dan membedah buku terkait dengan perlindungan hak konstitusional penghayat kepercayaan di Kabupaten Grobogan. Konteksnya adalah dalam pemilu dan pilkada tahun 2024. Kenapa Bawaslu melakukan riset ini kan gitu ya? Saya kira bagian dari upaya dari Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk memetakan hal-hal apa yang kemudian terjadi di Kabupaten Grobogan. Saya kira bicara pemilu itu tidak hanya secara prosedural, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan kompleks di bawah, lalu bagaimana kita akan menyusun kebijakan. Jadi saya kira riset ini menjadi penting bagian dari kita menentukan sebuah kebijakan yang berbasis data. Riset ini bagian dari program dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penguatan kelembagaan, yang mana Bawaslu Kabupaten Grobogan mengusulkan kegiatan riset ini dan disetujui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sehingga riset ini kami lakukan di bulan November kalau nggak salah ya, di bulan November tahun 2025 dan kita susun buku sampai dengan hari ini telah selesai. Nah, ini saya kira bagian dari rekomendasi juga dalam buku ini bagaimana kita bisa memberikan masukan-masukan saran kepada pemerintah, kemudian kepada penyelenggara, kepada seluruhnya terkait dengan hal-hal apa yang terjadi khususnya dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Grobogan, lebih khusus lagi terkait dengan penghayat kepercayaan. Saya kira ini menjadi hal yang unik ya, karena kita memilih satu tema yang ini saya kira jarang kemudian dilakukan riset, yaitu teman-teman di kaum minoritas, dianggap adalah kaum minoritas, ini adalah penghayat kepercayaan. Itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Bu. Itu berarti sekilas untuk isi dari buku yang telah disusun Bawaslu Kabupaten Grobogan ya terkait dengan penghayat ya Bu ya. Saya ke Pak Amin Pak.
Kemudian bagaimana ini Pak posisi penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi di Kabupaten Grobogan? Iya, terima kasih Mbak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kaitan dengan sistem administrasi kependudukan ini kita mestinya memang merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 dulu sebagai dasar, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 29 ayat 2 itu tertulis, ini saya bacakan biar tidak keliru ya, bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar kita mengakui dengan jelas, dan itu menjadi dasar negara bahwa kepercayaan itu diakui oleh negara. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar juga 1945 pasal 28E ayat 2 itu berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Nah, maka dari itu kaitan dengan ini di Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas, berarti jika di administrasi kependudukan ada sempat ada polemik tidak diakui misalnya, ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu tentu pemerintah melalui keputusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 97 garis miring PU tanda hubung 14 Romawi 14 2016 tahun 2016 menyatakan bahwa ada frase agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak mencakup kepercayaan. Jelas ini, MK sudah memutuskan jika tidak ada unsur kepercayaan maka itu melanggar UUD 45. Ya, sehingga dengan keputusan MK ini maka menjadi dasar pencantuman penghayat kepercayaan ini oleh pemerintah itu ya bisa dicantumkan di kolom KTP atau KK, sehingga ini legal sekali, dan mohon ini untuk betul-betul dipahami oleh semua unsur masyarakat di semua golongan, semua unsur, bahwa selama Undang-Undang Dasar 1945 tidak diganti, tidak diamandemen, maka kepercayaan tetap bisa tertulis di administrasi pendidikan, gitu kan, Alif? Baik, artinya memang secara legal sudah ini ya Pak, sudah diakui ya bagi untuk kelompok penghayat di Kesbangpol sendiri. Yeah. Mungkin saya bergeser ke Pak Muji. Kemudian Pak, apakah memang secara administrasi sendiri ada kendala tidak untuk bagi mungkin teman-teman penghayat? Terima kasih. Untuk selama ini, untuk saya pribadi dan teman penghayat di dalam organisasi penghayat kebudayaan sastra Jendro itu ya, alhamdulillah tidak mengalami secara administrasi atau kendala satupun apapun. Jadi kita semua bisa dilayani, bisa menerima pelayanan apapun, pelayanan publik dari pemerintah dengan baik. Artinya kita tidak pernah mengalami kendala apapun. Oke, baik, terima kasih Pak Muji. Saya ke Bu Ketua lagi karena kita kaitannya juga bedah buku ya acaranya pada kesempatan hari ini. Kemudian ini Bu Fitri, dalam penyusunan buku ini yang terlibat itu siapa saja, atau yang nyusun bukunya itu siapa saja? Mungkin bisa disampaikan. Dalam penyusunan buku ini tentu tidak hanya kemudian melibatkan secara substantif dan teknis ya, tetapi secara keseluruhan. Ada beberapa yang kemudian terlibat karena ini adalah proses yang panjang. Yang pertama dari tim penyusun atau penulis sendiri, yaitu dari kami ya, dari Bawaslu Kabupaten Grobogan, yang memang itu ada dalam PIC ketua, saya sebagai penulis kan gitu.
Kemudian karena tema kita adalah tema riset kolaborasi dengan perguruan tinggi, maka kemudian Bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng beberapa perguruan tinggi, yaitu dari ITB MG Muhammadiyah, kemudian ada dari STAI Grobogan, ada juga dari luar yaitu dari UIN Surakarta. Nah, ini yang kemudian memberikan masukan-masukan terkait dengan penyusunan riset yang akan kita lakukan kan gitu. Jadi dari awal memang kita sudah susun bersama di tim, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman dalam perguruan tinggi. Berikutnya kemudian hasil kita susun, kita sampaikan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga kita berkolaborasi dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya dalam Pusat Agama dan Kepercayaan. Bahkan dalam kegiatan penguatan kelembagaan yang kita lakukan bersama dengan teman-teman penghayat, beliau ketua pusat ya, Pak Aji juga datang secara langsung untuk bisa memberikan masukan-masukan dan juga membersamai teman-teman di penghayat. Nah, ini yang dari awal sudah kita lakukan, dan berikutnya terkait dengan validasi, kita juga bersama-sama dengan tim melakukan analisa. Apakah kemudian data ini valid atau tidak valid, apakah kemudian responden memberikan jawaban kan gitu atau tidak memberikan jawaban, bagaimana hasil wawancara. Nah, ini kita kumpulkan dalam satu dokumen, kemudian kita analisa, yang kemudian kita bersama-sama susun dalam bentuk hasil. Itu siapa ya? Tentu tim di internal kita, yang kita juga berkonsultasi dengan para akademisi. Itu Mbak Ali. Oke, baik. Berarti semuanya terlibat ya Bu, baik dari Bawaslu Grobogan sendiri, kemudian yang kolaborasi dari akademik, dan juga tadi ada yang dari BRIN ya. Oke, saya ke Pak Amin lagi Pak. Apakah memang ada upaya dalam dari Kesbangpol untuk mendukung partisipasi politik penghayat Pak? Tentu karena status kewarganegaraan itu sudah jelas dan dijamin oleh pemerintah, tentu hak-hak sebagai warga negara itu juga didorong dan dilindungi, termasuk hak politik. Jadi saya kira memang semua harus ikut berpartisipasi, karena ini negeri dibangun bersama. Tentu partisipasi dari saudara-saudara kita yang berada di keyakinan kepercayaan ini untuk juga ikut partisipasi membangun negeri ini. Salah satunya melalui pesta demokrasi ya. Oke, selanjutnya Pak, karena memang dari penghayat itu sudah legal ya, baik dari Kesbangpol dan secara administrasi, saya ke Pak Muji lagi. Apakah ada Pak pengalaman dalam pemilu untuk bagi mungkin teman-teman penghayat seperti apa? Ya, pengalaman dari teman-teman penghayat maupun saya pribadi untuk kegiatan pemilu ya. Ya, kita biasa saja, kita menerima pengalaman dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Saat kita menjalankan pesta demokrasi ya, kita sudah terdaftar sesuai dengan hak pilih kita salurkan apa yang menjadi hak kita untuk menyukseskan dalam pesta demokrasi itu dengan baik, secara utuh dan bersama ya. Jadi tidak ada kendala apa-apa ya. Artinya sejauh ini lancar berarti lancar saja, hak pilih. Lancar ya. Jadi kita melaksanakan dengan hak yang sama sesuai data hak pilih itu ya, yang sudah terdata oleh ketua dari panitia penyelenggara KPPS itu ya Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Muji. Baik, kemudian apa Bu untuk hasil risetnya sendiri dari bukunya itu, hasilnya tuh apa gitu? Ya. Jadi memang riset Bawaslu Kabupaten Grobogan yang kolaborasi dengan perguruan tinggi ini, kita mengambil responden teman-teman penghayat ya. Sebenarnya ada 8 penghayat kepercayaan yang kemudian tercatat di Badan Kesbangpol Grobogan, hanya kemudian 3 ya Pak ya, 3 yang sudah ter-SK-kan baik di tingkatan pusat maupun di tingkatan lokal, sementara 5 lainnya ini masih belum ada SK, sehingga responden yang kemudian kita lakukan penelitian ini adalah 3 penghayat kepercayaan yang memang sudah ter-SK-kan. Yang pertama adalah Sabto Darmo, kemudian yang kedua adalah Sastro Jendro yang diwakili Pak Muji hari ini, kemudian yang ketiga adalah Himpunan Penghayat Kepercayaan.
Dari ketiga ini, data yang kami peroleh dari Kesbangpol ini ada 204 penghayat. Nah, ya, seluruh Grobogan. seluruh Kabupaten Grobogan ada 204 yang kemudian jadi riset ini kan kita menggunakan metodologinya mix method ya. Jadi kualitatif juga kuantitatif. Dari 204 ini kemudian kita berikan kuesioner secara terbuka, kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perlindungan hak konstitusional. Secara umum memang terkait dengan hak konstitusional atau khususnya dalam hal hak politik elektoral itu tidak ada permasalahan seperti yang disampaikan Pak Muji. Jadi terkait dengan hari H, terkait dengan sebelumnya gitu ya, itu tidak ada perlakuan yang berbeda dari teman-teman penghayat kepercayaan kan gitu. Jadi penyelenggara juga welcome, dari masyarakat lainnya juga welcome, tidak ada permasalahan. Hanya memang beberapa hal yang kemudian menjadi evaluasi bagi kami, terutama terkait dengan edukasi atau sosialisasi. Jadi hasil yang kita sampaikan kepada teman-teman penghayat bahwa terkait dengan sosialisasi, yang pertama dari KPU itu teman-teman penghayat itu belum pernah menerima adanya sosialisasi terkait dengan kepemiluan kan gitu ya. Kemudian terkait sosialisasi dari pemerintah daerah juga belum ada. Belum, ya. Dari Bawaslu aja. Ya, jadi memang hasilnya baru dari Bawaslu, artinya baru sekitar 37% yang kemudian mendapatkan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Saya kira ini kemudian nanti akan menjadi masukan Pak Muji ya bagi kami penyelenggara, bagi pemerintah daerah yang hari ini juga diwakili Bapak Kepala Badan Kesbangpol. Ke depan kita akan lebih mengintensifkan untuk bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan teman-teman penghayat. Teman-teman penghayat ini kan terkadang merasa berada dalam kaum minoritas atau dianggap kelompok yang rentan dalam penyelenggaraan pemilu kan gitu ya. Tapi itu mungkin kacamata umum ya. Ya, tapi kacamata secara umum. Itu kalau Pak Muji mungkin tidak pernah, tidak pernah merasakan itu. Ya. Jadi saya kira ini juga menjadi evaluasi, memberikan rekomendasi baik pemerintah daerah, kemudian penyelenggara kami dari Bawaslu dan KPU untuk lebih berkolaborasi dengan teman-teman di penghayat kepercayaan, karena nyatanya Kabupaten Grobogan ini cukup kaya dengan kebudayaan, dengan spiritual kan gitu ya. Dan nyatanya juga ada beberapa kelompok penghayat kepercayaan di Kabupaten Grobogan. Itu hasil risetnya Mbak. Secara secara politik elektoral memang tidak ada, tetapi beberapa dari teman-teman penghayat memang mengatakan kendala mereka justru dalam hak konstitusional yang lainnya, terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan pendidikan. Jadi kemarin HPK itu menyampaikan bahwa terkait dengan pendidikan mereka masih terkendala. Jadi ada satu cerita yang memang kemarin cukup menarik bagi kami ya. Teman-teman HPK itu secara keseharian, mohon maaf yang perempuan juga menggunakan seperti kami kayak hijab ya, kalau di Muslim. Kemudian ada salah satu anaknya itu yang sekolah di salah satu SMP ya. Kemudian sama guru pendidikan agamanya itu diminta untuk mengikuti pendidikan agama Islam. Si anak ini mengatakan, saya ini bukan beragama Islam, loh kamu kan pakai jilbab, kenapa kamu tidak mau ikut agama Islam kan gitu. Si anak mengatakan bahwa ini hanya aksesoris, kata bunda saya nggak apa-apa, saya menggunakan hijab ini kan gitu. Nah kemudian setelah ditelisik bahwa si anak ini adalah bagian dari pengikut ya, atau penghayat aliran kepercayaan, khususnya di HPK ya. Maka ini yang masih terjadi di beberapa kelompok penghayat ya, bahwa masih ada diskriminasi atau perlakuan yang belum setara terkait dengan hak-hak pendidikan. Satu mungkin masih kurangnya guru penghayat atau mungkin fasilitas-fasilitas yang lain. Yang saya kira ini juga nanti bisa tersampaikan kepada pemerintah daerah, bagaimana kemudian terkait dengan hak atau kesetaraan teman-teman di penghayat ini juga sama dengan yang lainnya. Jadi kesetaraan itu tidak hanya secara politik, tetapi dari hak-hak yang lain, hak pendidikan, hak pelayanan publik dan lain sebagainya.
Termasuk masih ada satu cerita dari teman-teman penghayat yang ketika akan mengajukan kredit Pak, leasing itu karena dilihat di KTP-nya itu berbunyi kolom agamanya itu kan aliran kepercayaan ya. Itu dari pihak leasing tidak bisa meng-ACC karena ketakutan, karena masih masih mungkin dianggap belum cukup familiar ya. Padahal yang membayar tanggung jawab leasing itu bukan agama, perilaku manusianya. Kan gitu. Kenapa agamanya membuat dia rasa takut kan? Berarti persepsi yang salah. Itu kesadaran yang memang masih labil. Apapun agamanya itu hanya sebuah tuntunan atau ajaran. Paling pokok kembali ke pribadi masing-masing, perilaku akhlak kita yang kita bangun, kan gitu. Jadi apakah sebuah tulisan status agama itu tidak menjadikan masalah kalau kita mau membuat kesadaran kita bangun untuk kesadaran yang tingkat tinggi kan gitu. Betul. Kayak tadi yang sebuah cerita memakai hijab itu bukan suatu busana khusus muslim, bukan. Itu merupakan budaya keserasian, keharmonisan pada kebudayaan Timur Tengah waktu itu. Ya, jadi kita sebagai orang Timur, kita punya ini juga kolaborasi budaya kan. Mayoritas memang orang Timur secara umum dianggap muslim dan muslimah ya kan itu. Padahal secara umum itu siapa aja boleh berhijab kan gitu. Untuk tadi pertanyaan Ibu tadi cerita tentang anak, karena dianggap itu berhijab harus mengikuti ajaran Islam ya, dia menjawab saya bukan agama Islam. Sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, instansi pendidikan itu tidak harus menyediakan guru-guru pengajar atau merasa si hak anak belum tercukupi, berarti pemerintah tidak berkecil hati. Kalau mengikuti seperti itu Mbak, mohon saya tanda kutip ya. Tadi Mbak Ibu sudah menyebutkan ada 200 sekian penghayat. Apakah nanti pemerintah daerah harus menyediakan itu dengan kriteria masing-masing penghayat, kelompoknya masing-masing dengan namanya masing-masing? Kan nggak mungkin. Artinya apa? Kalau di dalam lembaga kependidikan, menurut saya pribadi, seperti di Sasus Jendro, kalaupun memang kita itu memeluk agama, ya kita Islam. Karena ini kebudayaan Sasus Jendro. Nah, untuk yang tadi cerita Ibu tadi, ya mendidik agama itu ya dominan di keluarga. Di sekolah tempat pendidikan formal kita ikuti. Seharusnya gitu, tidak harus menekan atau menekan lembaga pendidikan atau yang lainnya untuk memfasilitasi. Toh itu juga enggak mayoritas kan. Jadi artinya apa? Kolaborasi dalam keberagaman itu harus jangan ego. Tapi kita harus bisa menerima. Kita di sekolah nih secara umum teman-teman kita Islam ya, sebenarnya itu enggak masalah. Walaupun di keluarga Katolik atau gitu, dia masuk di Muhammadiyah misalnya, kan dia misalnya dia mengundurkan diri pas pelajaran agama Islam enggak masalah, dia ngikuti pun juga enggak masalah. Apapun agama toh itu namanya pendidikan keagamaan, pusatnya satu kan, ketuhanan kan. Jadi sebenarnya itu kita hilangkan ego sebenarnya. Cuman kadang-kala memang betul kata Ibu ya, nanti kesadaran kita itu menekan bahwa pemerintah harus dipaksa memfasilitasi. Tapi enggak juga menurut saya ya. Itu kembali ke kesadaran. Karena apa? Kalau diikuti semua itu, terus pengadaannya gimana? Terus sebagai gurunya memang yang benar ke arah situ siapa? Kan gitu. Nah, maksudnya kan harus mencari semua kan gitu ya. Kayak misalnya saya menuntut anak saya di sekolah harus mendapatkan pelajaran pendidikan sastra Jendro. Gurunya siapa? Kan gitu. Pak Ratno dia punya aktivitas sehari-hari apa? Saya sendiri nggak boleh. Karena ada aturannya sendiri juga, kan gitu ya. Jadi kita kembali ke agama masing-masing sebenarnya. Jadi untuk tadi masukan yang Ibu sampaikan tadi tentang cerita anak tadi, itu sebenarnya kembali ke agama masing-masing atau yang berjalan di sekolah atau lingkup sekolah itu. Kalau memang dia nggak mau, berarti dia standby di saat pelajaran agama itu. Jadi yang mengajarkan keluarganya sendiri. Baik. Iya, kalau maksud saya seperti itu. Iya, baik. Saya ke Pak Amin lagi ya Pak. Apakah ada tantangan sosial administratif Pak yang dihadapi terkait dengan hal ini ya? Iya, selama ini secara administrasi kedudukan tidak masalah ya, legal formal. Cuma memang ada perbedaan data antara yang ada di Kesbangpol dan
Dukcapil. Ini selalu ada. Lah, permasalahan di mana? Ini seperti yang sampaikan Bapak tadi, kadang-kadang di warga kita, saudara kita tadi cenderung menulisnya itu Islam kejawen, nah, gitu. Kemudian yang generasi muda sudah malah kalau mau menikah atau apa itu cenderung Islam, begitu. Di KTP-nya Islam, maka secara Dukcapil dia masuknya agama Islam, tetapi secara tadi spiritual di keluarga dia tetap penganut kepercayaan. Inilah sehingga data kami dengan Kesbangpol dengan Dukcapil itu ada selisih kadang-kadang, karena itu dari internal sendiri, dari yang bersangkutan ingin menuliskan apa di dalam KTP itu. Sebenarnya kalau mau nulis kepercayaan ya boleh, mau kapitayan ya boleh, sudah sesuai dengan ya sudah boleh. Kadang-kadang mereka sendiri yang lebih memilih untuk ditulis Islam misalnya, sehingga di data di Dukcapil dan di kita ada berbeda. Tapi itu masalah teknis saja. Ya. Kalau begitu kita bisa klaim sebenarnya bahwa penganut yang sebenarnya yang real itu justru ada di data Kesbangpol. Kesbangpol, iya Bang. Kesbangpol kan pertama kita juga sering ke Baspol dulu. Kita ada kegiatan rutinitas waktu itu ya. Sebelum Bapak yang menjabat itu dulu. Sering gitu. Jadi data-data itu Pak, dulu memang yang dipakai malah kalau kita dapat undangan tuh dari Kabupaten Grobogan tuh dari HPK. Jadi sesuatunya untuk HPK, Himpunan Kepercayaan. Jadi Kesbangpol sama Dukcapil justru datanya ada di Kesbangpol. Kalau saya pribadi, kayak saya Islam, anak saya juga Islam, tapi saya punya kebudayaan spiritual, saya sudah Cendro, anak saya belum, istri saya belum. Jadi itu tidak memungkinkan terus gitu enggak. Tapi paling tidak saya ilmu-ilmu atau ajaran luhur yang kita ambil dari Sastro Cendro bisa saya tularkan ke istri dan anak kan gitu. Untuk ikut juga pengetahuan, boleh ditanya, istri saya juga belum, anak saya juga belum. Jadi baru saya. Nah, karena apa? Saya tidak punya hak Mbak untuk mengajari. Bukan. Kalaupun istri saya mau, anak saya mau, saya tidak punya hak secara pribadi untuk mengajari. Karena ada aturannya. Kan gitu. Kalau saya belum dapat izin dari sesepuh, saya nggak boleh. Kan gitu. Nah, jadi tidak asal ini loh. Makanya kembali ke lembaga pendidikan tadi harus mendapatkan itu. Makanya kan nggak begitu mudah. Kan gitu. Iya betul. Nah, Oke, baik. Saya ke Bu Fitri lagi ya. Kemudian ini Bu, bagaimana strategi dalam memastikan kelompok rentan ya, termasuk penghayat kepercayaan, karena memang penghayat itu kalau di Grobogan kan minoritas ya. Jadi supaya tidak ada diskriminasi dalam tahapan pemilu. Baik, sebenarnya Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai upaya. Yang pertama tentu kita memetakan basis kerentanan, dalam hal ini teman-teman minoritas ini coba kita petakan ada apa saja di Kabupaten Grobogan. Kami koordinasi dengan Badan Kesbangpol terkait dengan seluruh komunitas-komunitas yang memang sudah ada di Kabupaten Grobogan yang sudah berizin kan gitu. Ini yang coba kita melakukan pendekatan terhadap mereka. Lalu yang berikutnya adalah kita sosialisasi bisa melalui FGD, bisa datang langsung, bisa di media sosial kan gitu ya, dengan berbagai metode. Yang ini harapannya juga teman-teman seluruhnya, jadi seluruh masyarakat yang khususnya teman-teman di komunitas penghayat ini juga mengerti, memahami terkait dengan pemilu dan kelembagaan di kepemiluan kan gitu. Memang kalau melihat dari hasil riset, karena konteks kita ada di pemilu dan pilkada 2024, ini kami kemarin cukup prihatin. Jadi dari hasil 204 ini ternyata satu pun tidak ada yang menjadi penyelenggara pemilu. Dari unsur KPU, dari unsur Bawaslu sampai dengan tingkatan paling bawah, ada pengawas TPS maupun KPPS. Ini belum ada satupun. Tapi memang konteksnya kita adalah di pemilu dan pilkada kemarin 2024. Gitu. Kemudian jadi peserta pemilu dan pilkada juga sampai dengan kemarin di pemilu juga belum ada. Yang jadi caleg, kemudian yang jadi calon bupati kan. Betul. Calon kepala daerah ini belum ada. Nah, ini saya kira kemudian menjadi menjadi rekomendasi ke depan
penyelenggara khususnya ini lebih intens lagi berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman minoritas supaya Iya. mereka juga memahami terkait dengan dari sisi regulasi, dari sisi teknis kan Iya. gitu ya, bahwa mereka itu sebenarnya dijamin haknya, mereka Sama, itu setara, kan setara, gitu, dan ya. bisa untuk menjadi caleg bisa, menjadi penyelenggara bisa, Bisa. kan gitu ya. Untuk memilih juga bisa. Ya. Nah, nyatanya hasil Nyata. riset itu ternyata teman-teman penghayat Belum pernah ini ya, belum pernah. partisipasinya hanya Belum. sebagai pemilih. Kan Begitu ya. Iya. Oke. Belum pernah ada yang menjadi penyelenggara dan peserta. Kan Ya, gitu. itu pasti ada sebabnya, Mbak. Iya. Ya. Nah itu yang Sebabnya, mungkin nanti perlu dikulik lagi ya Pak ya. Ya, ya. Menurut saya pribadi itu Iya. betul. Hasil risetnya Ibu seperti itu ditemukan dari penghayat belum pernah ada sebagai penyelenggara atau terlibat ya. Iya. Bahkan peserta menjadi caleg atau dan lain. Itu sebenarnya bukan karena perilaku atau diskriminasi atau kesengajaan dari penyelenggara pemerintah, bukan. Sebenarnya itu alami. Alami kenapa, Mbak? Setiap kecamatan dan kelurahan pasti itu sudah dibentuk tim namanya KPPS. Kan gitu ya. Dan KPPS dari kelurahan itu sendiri itu sifatnya itu dari tahun ke tahun itu aja. Misalnya dari Tidak ada regenerasi. ya regenerasinya pun nanti berkelipatan. Jadi regenerasinya gini. Biasanya regenerasi itu turun-temurun juga. Contoh, misalnya kalau kelurahan Munduran nih, ketua KPPS-nya misalnya si A. Dia nanti akan mencari anggotanya. Si A ini nanti ada berapa, Munduran ada berapa dusun, kan gitu ya. Setiap dusun diambil siapa yang dianggapnya dia itu punya kompeten kan di situ ya. Nah, disitulah menjadi struktur organisasi penyelenggara KPPS di Kelurahan Munduran. Untuk regenerasi kedepannya itu iya, gitu. Itulah makanya sebab dari apa yang Mbak riset, apa Ibu riset itu bisa dikatakan tidak ada temuan yang terlibat kan gitu. Nah, itu yang terjadi menurut saya seperti itu. Jadi berlaku di setiap wilayah. Tapi kira-kira ada soal stigma sosial, misalkan nih Pak, Ya. dari struktur di kelurahan tadi menganggap bahwa jangan itu karena itu penghayat misalkan. Oh enggak, Dia tidak jelas. tidak ada, ya. tidak ada. Walaupun ada stigma jangan itu, dia menganggapnya bukan karena latar belakang penghayat atau agama. Mungkin jangan itu karena atau masalah pribadi nggak kurang suka, atau menganggap wah tuh nggak kompeten, SDM-nya kurang atau gimana, kan kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Amin lagi, Pak. Kalau strategi di Kesbangpol seperti apa, Pak, terkait dengan mungkin kaum minoritas ini sendiri? Yang jadi permasalahan, ya, yang jadi permasalahan dulu nanti ke strateginya. Itu ketika checklist ya, checklist atau pencocokan itu kadang-kadang KTP ini masih belum diupdate, nah, sehingga kadang-kadang saudara-saudara kita ini haknya apa namanya, hak untuk jadi pemilih maupun peserta itu gugur. Nanti ke depan hal demikian nanti kita fasilitasi untuk atau kita dorong saudara kita untuk update. Ya. Jangan ragu-ragu dengan status keagamaannya. Ya. Ya. Tapi kalau kosong dikosongi gitu kan otomatis gugur. Oh gitu Pak ya? Iya, karena kalau dulu gini, pengertian saya pertama, di saat kolom agama kosong itu secara otomatis itu di situ kepercayaan gitu Pak. Opsinya dulu seperti itu. Dukcapil waktu itu sudah pernah sosialisasi, waktu kita juga apa namanya kayak itu apa seminar kebudayaan gitu ya. Ya kalau nggak salah dulu yang mengangkat itu yang meminta ini ya, yang memperjuangkan ini tuh dulu tuh dari ini Pak, Romo Tegal dari perguruan apa namanya? Ini tahu apa namanya? Yang di Purwodadi harusnya ada kok, sekarang malah nggak ada ya. Apa sih Jaya apa sih namanya? Kok agak lupa ini. Kok ada Jayanya gitu loh. Padahal gede itu, besar itu. Dulu justru yang mengupayakan masalah di dalam kependudukan untuk penghayat itu harus diakui untuk naik ke atas sana ya, dalam pemerintah itu minta izin itu, permohonan itu dulu tuh dari ini Romo Tegal yang perguruannya Trijaya, dari Trijaya. Itu tahun 2000 berapa itu, saya di Tawangmangu itu waktu itu. Jadi saya rasanya besar sekali nasional waktu itu ya.
terus berlanjut ke Semarang. Semarang waktu itu kita dikawal sama dari Dispura itu, di Bandungan 2 kali sama di Kota Semarang sekali. Ya itu yang mengupayakan ya, masalah ini kependudukan untuk bagi kaum penghayat. Nah itu sebenarnya dulu secara otomatis kalaupun itu di dalam kolom KTP kosong itu dianggap penghayat, tapi tidak disebutkan penghayat apa kan itu. Jadi sifatnya penghayat fleksibelan itu ya. Oke, Jadi, ya. baik. Kemudian ini Pak Muji, Ya. apa sebenarnya arti perlindungan hak konstitusional bagi komunitas Sastro Jendro sendiri? Ya untuk perlindungan hak konstitusional artinya ya kita sangat berarti sekali ya. Karena apa? Hak konstitusional sudah melindungi, sudah memberi penyetaraan dengan warga yang lain hak yang sama, tidak tanpa membedakan antara itu penghayat atau warga sipil yang lain yang beragama kan gitu. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kita terima dengan yang sama. Baik, jadi sejauh ini memang tidak ada masalah Tidak ya ada untuk masalah, di ya. Sastro Jendro. Ya. Baik, Bu Fitri, ini Bu, terkait dengan buku riset kolaborasi ini, yang menarik itu apa Bu? Yang menarik itu kalau dari sisi kami sebagai penulis sendiri ya. Kalau dari sisi luar itu kan nanti ada ada perspektif lain kan gitu. Kalau dari kami sendiri saya kira keunikannya adalah kita memiliki keberanian untuk meneliti ruang sunyi dalam demokrasi, yaitu teman-teman penghayat, yang saya kira jarang sekali disentuh oleh berbagai kalangan dan Bawaslu Kabupaten Grobogan berani untuk melakukan itu. Kemudian yang berikutnya dari sisi keunikan buku ini adalah bagaimana memadukan perspektif akademik juga terkait dengan realitas di kelembagaan di lapangan kan gitu. Bagaimana secara teori demokrasi inklusi, bagaimana teori soal jaminan hak konstitusional, itu kan ada, konseptualnya ada, tetapi bagaimana realitas di lapangan, ini yang saya kira juga menjadi keunikan, dan riset ini tentu akan menjadi evaluasi-evaluasi ke depan bagi tidak hanya penyelenggara, tetapi seluruhnya, baik kaum akademisi, baik pemerintah daerah, bagi penghayat itu sendiri, hal-hal apa yang perlu kita perbaiki bersama-sama ke depan. Yang berikutnya adalah pendekatan demokrasi inklusif ini juga menjadi cukup menarik ya. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada teman-teman penghayat dan sekaligus melakukan riset, ini saya kira juga bagian dari prestasi bagi kami sih, bagi kami di Bawaslu. Kita bisa melakukan dan itu bisa selesai kan gitu. Oke, baik. Mungkin saya juga mau minta ini ya komen terkait buku dari Kesbangpol, Pak Amin. Pak Amin kan dulu pernah ini ya Pak berkecimpung di dunia literasi. Mungkin seperti apa Pak kalau komen dari Pak Amin buku yang telah dihasilkan atau ditulis Bawaslu Kabupaten Grobogan? Iya, di beberapa kesempatan saya masih ingat kami motivasi semua pihak untuk menulis buku karena memang buku ini adalah salah satu media komunikasi menyampaikan gagasan yang paling efektif. Sampai saya berikan satu motivasi, jangan pernah mati sebelum menulis buku. Nah, ini ternyata oleh Bawaslu ini disambut dengan baik. Nanti kami yakin ya kita kan tidak panjang, tapi buku karya Bawaslu ini selamanya akan. Nah, sehingga di tahun ini ya mungkin buku itu 100 tahun yang akan datang akan dibaca. Oh, di tahun 2026 itu kondisi pesta demokrasi, kondisi teman-teman penghayat kayak gini. Nah, seperti itu. Maka dari itu manuskrip kuno ini sampai semakin berumur kan semakin tinggi nilainya ini ya. Jangan dipandang sebelah mata sekarang ya. Apalagi karya dari Bawaslu ini, beliau ketua Bawaslu ini sekarang pun sudah menurut saya cukup fenomenal, maka nanti akan menjadi bestseller mungkin ya di kalangan para penggiat demokrasi gitu. Semoga nanti Mbak Fitri tidak hanya menulis yang nampak di permukaan, tapi mungkin nanti akan diungkap juga yang tersembunyi gitu. Justru mungkin bisa ditulis
kapitayan undercover begitu ya, itu akan jadi bagus mungkin ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu, semoga ini menjadi contoh dan bisa diikuti oleh para pihak yang lain ya. Kemudian kalau ini Pak Amin, harapan Kesbanggan ke depan dalam menjamin kesetaraan politik ke semua warga, mungkin khususnya di Grobogan seperti apa? Iya. Kita kembalikan ke core-nya bahwa ini adalah semua warga negara kedudukan sama di mata hukum, di mata konstitusi, sehingga kami mohon seluruh komponen membuka, kemudian membuka wawasan, membuka pemahamannya bahwa jangan lagi ada diskriminasi dalam hak politik. Ya, kami nanti mungkin melalui Pak Muji didorong teman-teman kita untuk bisa lebih aktif ya, mengambil partisipasi baik menjadi penyelenggaranya maupun menjadi peserta atau kontestan itu. Dan itu satu keniscayaan mungkin ya. Baik, kalau Pak Muji Pak, kemudian apakah ada mungkin sebuah pesan kepada Bawaslu yang mungkin disampaikan terkait dengan riset yang telah dilakukan Bawaslu ini? Oke, terima kasih Bawaslu ya. Di sini pesan dari saya. Di sini Bawaslu secara kelembagaan atau secara umum melihat pelangi itu indah. Kan gitu ya. Tapi Bawaslu ini bukan sekedar melihat pelangi, tapi selama ini Bawaslu telah menjalani riset bagaimana pelangi itu terjadi. Jadi Bawaslu sudah menemukan, pelangi terbentuk itu dari apa bisa seindah seperti itu. Jadi terima kasih untuk Bawaslu. Nah, 2026 Bawaslu telah melalui risetnya bukan hanya melihat pelangi, tapi bagaimana pelangi itu terjadi. Terima kasih untuk Bawaslu. Bawaslu sudah menempuh itu. Ya, terima kasih. Baik, Pak Amin, Pak Muji, ini kita kan sudah di penghujung acara. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa disampaikan Bu Fitri closing statement-nya. Oh iya. Saya kira seluruh apa yang tersampaikan baik dari pemerintah daerah yang hari ini mungkin diwakili Badan Kesbangpol, kemudian Pak Muji mewakili teman-teman penghayat di Kabupaten Grobogan, saya kira ini menjadi catatan bagi kami khususnya di penyelenggara pemilu, bagaimana ke depan kita akan memperkuat pengawasan berbasis kerentanan yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga konsen terkait dengan demokrasi inklusif, bagaimana ke depan juga terkait dengan kesetaraan hak, kemudian demokrasi yang berkeadilan, ini akan terus kita gaungkan dan ini menjadi konsen kita di tahun 2026. Kita akan terus memberikan edukasi, kemudian kolaborasi dengan para pihak, termasuk dengan pemerintah daerah tentunya, untuk bisa mewujudkan demokrasi inklusif di Kabupaten Grobogan. Dan berikutnya saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk bisa kita lakukan bersama nanti ya. Di tahun berikutnya kita akan membuat semacam sosialisasi atau pengaduan yang aksesnya lebih mudah dijangkau oleh teman-teman penghayat khususnya. Saya kira karena hari ini dunia IT sudah cukup menjangkau luas, memfasilitasi, nanti seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan juga bisa mengakses media sosial Bawaslu. Dan terakhir tentunya buku ini ada mengandung pesan moral dan konstitusional bahwa demokrasi inklusif itu bagaimana kita bisa bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak para masyarakat Kabupaten Grobogan khususnya kaum minoritas untuk bisa setara, untuk bisa adil. Demokrasi yang berkeadilan adalah demokrasi yang mengakui bahwa mereka memiliki hak yang sama, kemudian mereka juga kita dapat merangkul keberagaman demi suksesnya pemilu dan pilkada di Kabupaten Grobogan menuju saya kira demokrasi inklusif. Saya kira itu Mbak Alif pesan yang bisa disampaikan, dan semoga buku ini bermanfaat untuk seluruhnya, kaum akademisi, para pemerintah daerah, atau kemudian teman-teman penghayat, dan seluruhnya yang nanti membutuhkan buku ini, nanti semoga bermanfaat. Atas kekurangan mungkin nanti bisa memberikan saran dan masukan, khususnya terkait dengan buku ini juga telah ber-ISBN ya, ISBN dan
ESPN ya sekarang ya. Jadi kita sudah mengajukan izinnya ke Puslitbang dan dinyatakan telah ber-ISBN ya di Perpus Nasional. Ya, selamat membaca dan semoga bermanfaat. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Muji dan Pak Amin atas waktunya pada kesempatan hari ini kita telah berdiskusi ya dan bedah buku terkait dengan buku yang telah diluncurkan Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, sahabat Bawaslu tentunya bagi yang mau membaca buku ini bisa langsung download ya Bu di website e-Perpusnas karena memang saat ini sudah muncul di e-Perpusnas dan juga di Puslit Bawaslu Republik Indonesia dan juga nanti akan segera menyusul juga di website Bawaslu Kabupaten Grobogan. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi dan saya Alif Latifah dan tim yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon undur diri, mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.